Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat kafah yang insyaallah dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesehatan, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh keislaman seperti sekarang ini. Sahabat kafah yang dirahmati Allah, berbicara tentang keberkahan, Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa keberkahan adalah keadaan tetap atau bertambahnya suatu kebaikan. Keberkahan memang sulit dicapai atau bahkan mungkin banyak sekali tantangannya. Tetapi kalau kita yakin, maka keberkahan itu banyak sekali nikmatnya. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pengajar, salah satu cara untuk kita mendapatkan keberkahan adalah dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu cara untuk memaksimalkan potensi akal kita yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari ilmu agama maupun ilmu dunia dapat menjadikan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang berilmu itu ada keutamaannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa memang orang yang berilmu memiliki nilai yang lebih dibandingkan orang yang tidak berilmu. Dalam menuntut ilmu tentu saja akan banyak sekali tantangannya. Apalagi di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yang bahkan sampai detik ini belum juga usai. Banyak sekali kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan yang tentu saja membuat kita harus beradaptasi lagi dan lagi dengan segala kebijakan yang selalu berubah. Diawali dengan kebijakan belajar dari rumah atau BDR, atau istilahnya kita kenal dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana ketika itu memang pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Tentu saja nanti ketika pembelajaran daring itu dilaksanakan tidak bisa secara langsung bertatap muka, tidak bisa secara langsung untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada pembelajaran tatap muka secara terbatas yang tentu saja akan memiliki kualitas yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Dan sekali lagi sebagai pengajar dan juga pembelajar kita harus beradaptasi dengan keadaan itu. Dari kegiatan pembelajaran dari rumah yang mungkin banyak sekali kenyamanannya, sekarang kita harus mulai berangkat ke sekolah, mempersiapkan salah satunya, tentu saja itu membutuhkan persiapan dan membutuhkan niat dan rasa ikhlas, karena tanpa itu semuanya akan terasa berat. Dalam menuntut ilmu banyak sekali tantangannya sekali lagi, tetapi menuntut ilmu bukanlah sekedar kewajiban, bukanlah sekedar rutinitas belaka, bukanlah sekedar hanya duduk bertahun-tahun mendengarkan hanya untuk mendapatkan satu lembar ijazah. Tapi lebih dari itu, menuntut ilmu adalah salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan dan juga bagaimana kita menjadi sarana untuk menjadi bermanfaat untuk sekitar, bermanfaat untuk agama dan juga bermanfaat untuk bangsa dan negara. Karena dengan ilmu, insya Allah akan menjadikan kita manusia yang lebih berkualitas. Dalam menuntut ilmu kita harus meluruskan niat. Niatnya hanyalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu jawaban yaitu kata berkah. Apabila kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah
kita akan mendapatkan keberkahan itu. Ketika menuntut ilmu, kita ditanya apakah lelah? Tentu saja lelah. Tetapi ada satu harapan kita dari lelah yang kita rasakan, lelah yang menjadi keseharian kita akan menjadi suatu keberkahan yang nikmatnya akan kita dapatkan. Nah, bagi para pengajar yang mungkin saat ini sedang dalam keletihannya untuk memahamkan para pelajar, kemudian para pelajar yang saat ini juga sedang lelah untuk mendapatkan ilmu, maka marilah bersama-sama kita saling menyemangati, kita bersama-sama bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Kita disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, karena sesungguhnya kedua tangan kita ini itu diciptakan oleh Allah adalah untuk bekerja. Kalau kita tidak memberikan aktivitas yang bernilai kebaikan, maka justru akan bergiat kepada kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dengan meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa menuntut ilmu adalah tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah, menjadikan kita manusia yang bermanfaat, maka kita juga berharap bahwa dengan menuntut ilmu kita akan diberikan kemudahan untuk menuju surga. Maka dengan itu marilah kita bersama-sama meluruskan niat menuntut ilmu karena Allah, kemudian menjaga adab dan keimanan kita, serta kita ikhlas dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita semua, sehingga nanti kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan terkait hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Apabila ada kelebihannya, itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya, itu adalah dari saya pribadi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga sahabat kafah semua senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan diberikan kemudahan dalam segala aktivitas. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.